Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman calon guru penggerak. Kali ini saya akan menampilkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, saya Sakinah, calon guru penggerak angkatan 10 dengan fasilitator Ibu Nani Yusefa SPD dan pengajar praktik Bapak Agus Sugianto SPD GR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Pertama dan yang paling utama sekali, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih dapat berkumpul di sekolah yang sangat kita cintai ini dalam rangka menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Selawat berandekan salam tak lupa-lupanya kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW yang berupa doa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliaulah yang telah bersusah payah mengangkat derajat manusia dari alam jahiliyah hingga alam yang berilmu pengetahuan adanya yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Sebagai kata-kata penghormatan yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 173 Batang Kibul 2. Seterusnya yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru, karyawan-karyawati SDN 173 Batang Kibul 2. Terima kasih atas partisipasi dan kesempatan dalam meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan yang saya selenggarakan selaku CGP Angkatan 10 Kabupaten Merangin. Baiklah, di sini sebelum kita masuk ke dalam materi kita pada hari ini, saya mengajak Bapak Ibu guru untuk ice breaking yang terlebih dahulu. Jadi di sini kita akan ice breaking, kita mengikuti video yang telah ditayangkan di depan.
melihat bagaimana fokus kita untuk mengikuti acara selanjutnya. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi yaitu mengenai penyebaran, pemahaman, dan penerapan budaya positif. Terlebih dahulu, budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong siswa untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, sama-sama kita ketahui elemen profil pelajar Pancasila itu ada 6. Jadi untuk lebih mudah dalam menghafalnya, mari sama-sama kita mengikuti lagu profil pelajar Pancasila. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Itulah tadi ada 6 elemen profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, yang pertama tadi ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian mandiri, kemudian bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Selanjutnya disiplin positif. Disiplin positif ini merupakan pembiasaan-pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah, terutama bagi murid, agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita tentunya menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tingkatan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, tentunya kebutuhan dasar manusia itu yang pertama bertahan hidup. Bertahan hidup di sini kita membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kemudian kasih sayang, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Selanjutnya penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Selanjutnya kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Dan tentunya kita membutuhkan kesenangan, yakninya bermain. Jadi kita di dalam kelas, alangkah lebih baiknya untuk membuat suasana kelas tidak bosan, kita menyediakan berbagai macam ice breaking.
Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia itu ada, kita sebagai seorang guru tentunya ada hukuman. Nah, hukuman tersebut itu tanpa kita sadari. Nah, dia terjadinya secara tiba-tiba. Kemudian, dampak dari hukuman yang kita berikan, murid akan membekas di hati peserta didik. Jadi, dia bersifat satu arah, baik berupa hukuman fisik dan psikis. Kemudian konsekuensi. Kalau konsekuensi ini biasanya dia bersifat terencana atau disepakati sesuai peraturan. Dan sikap guru dalam konsekuensi itu termasuk ke dalam memotivator murid. Kemudian restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kita sebagai guru ada 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau dan manajer. Nah, kita masuk ke dalam kasus penghukum. Penghukum di sini tentunya Bapak Ibu tidak asing lagi bahasa penghukum. Contohnya, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, ini termasuk ke dalam hukuman. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil. Kemudian sebagai pembuat rasa bersalah. Contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu? Kamu pasti begini. Jadi dengan pembuat rasa bersalah tadi, anak merasa gagal, gagal terhadap orang-orang yang disayanginya, tentunya terhadap guru, orang tua. Selanjutnya sebagai teman. Nah, sebagai teman, contohnya, ayo bantulah demi Bapak. Ayo, ingat tidak ada bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Nah, dengan sebagai teman tadi, anak ketergantungan. Besok ada kesalahan. Apa-apa dah. Ibu tuh kayak kawan lah. Nah, jadi itu sebagai teman. Selanjutnya sebagai pemantau. Kalau sebagai pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data, dan dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, dan daftar kode. Selanjutnya, yang menurut saya Bapak Ibu, kita cocoknya sebagai manajer. Nah, manajer di sini, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sesuatu yang telah kita yakini di dalam kelas, itu termasuk ke dalam peraturan kelas. Contohnya, kita tidak boleh terlambat. Selanjutnya, tidak boleh mengerjakan PR di sekolah, tidak boleh makan ketika jam pembelajaran berlangsung. Kemudian tidak boleh mengambil barang milik teman. Itu keyakinan kelas itu kita yakini sebelum proses pembelajaran di awal semester. Contoh kalimatnya, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaikinya, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Di sini saya telah menerapkan di dalam kelas saya sebagai manajer.
Jadi dari kasus anak tersebut, Akbar tidak sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Akibatnya Akbar makan ketika jam pembelajaran berlangsung. Dan di dalam video tersebut Akbar berjanji untuk sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Nah, sekarang kita masuk ke dalam posisi kontrol. Nah, tadi Bapak Ibu masih ingat ada 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, bagus. Yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Nah, di sini ada pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini termasuk ada apa, Bapak Ibu? Pembuat rasa bersalah. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Itu termasuk? Bagus. Penghukum. Selanjutnya, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Manajer. Selanjutnya, ayolah lakukan demi Bapak Ibu guru. Sebagai bagus teman. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Termasuk pemantau. Nah, itulah tadi 5 keyakinan kelas. Selanjutnya, segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu merupakan suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan disiplin positif dan memperbaiki dirinya setelah berbuat tak salah. Nah, berikut video di dalam kelas. Ini termasuk ke dalam keyakinan kelas. Inilah salah satu contoh keyakinan kelas yang telah kami terapkan di dalam kelas. Nah, keyakinan kelas tersebut kita buat ke
ketika di awal semester. Tentunya kita sebagai seorang guru menginginkan yang terbaik terhadap peserta didik kita. Karena kita sebagai seorang guru bisa membuat murid yang bodoh menjadi pintar dan menjadikan murid yang pintar menjadi unggul. Disitulah terlihat kita sukses atau tidak sebagai seorang guru. Selanjutnya, terhadap video tersebut kita menanyakan keyakinan, apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu, kamu mau jadi orang seperti apa. Jadi begitulah untuk proses menanyakan keyakinan kelas di dalam kelas. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kegiatan kita berakhir, saya mengajak Bapak Ibu guru untuk tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Satu kali lagi. Tepuk semangat. 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 Baiklah. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas partisipasinya untuk kegiatan pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Baik, Bu. Sehat? Sehat. Masih semangat? Semangat. Puji. Terus semangat. 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 Biasa. Alhamdulillah pada hari ini kita akan membuat tentang keyakinan kelas. Siapa Ibu yang tahu apa itu keyakinan kelas? Bagus, peraturan yang kita yakini di dalam kelas. Jadi di sini kita akan membuat keyakinan kelas dari masing-masing. Nanti Ibu berikan kertas, tulis di dalam kertas, kemudian tempel ke depan. Paham Ibu? Nanti keyakinan kelas tersebut akan kita simpulkan dan keyakinan kelas tersebut itu termasuk ke dalam aturan di dalam kelas. Sebelum kita masuk ke dalam keyakinan kelas, Ibu mau mengajak anak Ibu menyanyikan profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berpikir global, gotong royong mandiri, kreatif dan menelan kritis. Luar biasa. Baiklah, pada kesempatan ini Anak-anak mengisi kertas, Ibu kasih. Tengok, jangan terbalik. Isi
Nah, inilah tadi keyakinan kelas yang telah kita buat. Nah, di sini Ibu akan menyimpulkan dari keyakinan kelas yang telah Anak buat. Nanti kalau ada yang sama dibuang salah satu. Kan ada tuh saling tolong menolong, contoh dua orang yang buat. Datang tepat waktu, setuju? Setuju. Menjaga kebersihan kelas, setuju? Saling menolong, Setuju. menjaga kebersihan sekolah, Setuju. ini tadi sudah ada menjaga kebersihan, kita keluarkan. Saling menolong, sudah ada tadi, kita keluarkan. Hormat kepada guru, setuju. Menyayangi teman, Setuju. datang tepat waktu, sudah ada. Nah, jadi inilah keyakinan kelas